Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita murajaah sedikit beberapa hal dari pertemuan sebelumnya. Seluruh makanan di dalam lambung itu akan meninggalkan lambung setelah kurang lebih 6 jam diisi makanan. Di setiap 6 jam, kalau tidak ada makanan yang lain masuk, maka lambung itu akan kosong kembali. Ya, dan ini sangat penting. Dan ini ternyata juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Saya sendiri kadang bertemu 3 hal: telat makan, kurang istirahat, kemudian tidak mandi. Nah, ini tidak mandi juga kadang jadi penyakit ini. Saya kalau 3 ini bertemu, mungkin terlalu banyak kesibukan. Dia telat makan, kemudian tidak mandi, kurang istirahat, ini pasti sakit ini. Ya, dan kalau sudah sakit, itu kadang butuh pemulihan sampai kurang lebih 1 pekan. Harus mungkin isolasi mandiri lah. Ya, kalau sekarang. Ini yang sangat khawatirkan, apalagi di era pandemi seperti ini. Tapi alhamdulillah, selama beberapa tahun terakhir ini, penyakit tahunan itu tidak pernah muncul. Mungkin karena sudah diketahui penyebabnya, ya, dan sudah bisa diatasi juga. Maka ini sangat penting. Ya, makanan ini juga bisa menjadi sumber penyakit. Entah karena tidak makan, atau karena makan yang tidak sesuai dengan tubuh. Sama seperti yang dikemukakan di sini, seorang ilmuwan Prancis, Claude Bernard, ini lahir pada tahun 1813. Ini saya belum di bumi waktu itu. Disebutkan di sini ada keadaan atau prinsip homeostatis di dalam tubuh. Ini prinsip keseimbangan. Sama ketika kita lapar. Ketika kita lapar, tubuh ini kan tetap membutuhkan energi. Maka yang terjadi adalah diambillah dari cadangan makanan yang sudah disiapkan di dalam tubuh. Tapi tentunya ini butuh mekanisme, dan ini bisa mengganggu sistem metabolik di dalam tubuh, dan inilah mungkin yang bisa menyebabkan penyakit. Makanya ini sangat penting, menjaga sistem metabolik di dalam tubuh. Bagaimana untuk senantiasa seimbang. Ya, dapat pelajaran juga di era pandemi seperti ini. Ya, di awal-awal pandemi kan itu sangat mencekam, sangat mengkhawatirkan. Ya, kita disuruh kalau habis keluar rumah, ya dibuka semua pakaian, langsung masukkan di tempat di mesin cuci, ya kemudian langsung mandi. Nah, ini sangat membuat orang betul-betul panik. Waktu itu belum tersosialisasi betul bagaimana yang 3M itu, bahkan sekarang sampai 5M kayaknya. Orang betul-betul panik. Ya, ternyata memang dengan mandi, ya ini bisa menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh, ya, untuk menjaga kesehatan. Kalau sudah mandi pasti segar kembali toh. Sama seperti ketika kita keluar kemudian di luar sana kehujanan, sampai di rumah jangan berlama-lama untuk mandi kembali, karena dikhawatirkan banyak bakteri yang menempel. Nah, ini bisa memicu munculnya penyakit. Terakhir, kita di sini pekan lalu, ini juga ini juga bagian akhir dari saluran pencernaan. Di sini ingat, di sini ada sphincter. Ada sphincter, ada interior bagian dalam, dan ada sphincter eksterior atau bagian luar. Keberadaan otot ini yang istimewa ini, ya, ini yang membuat kita bisa memotong-motong sesuai keinginan. Manusia tidak bisa membuat atau membentuk feses yang istimewa. Ya, kalau kambing misalnya kan bisa bulat-bulat seperti kelereng. Kalau sapi bisa membentuk apa ini? Ibarat roti. Kalau manusia dengan keberadaan ini kita hanya bisa memotong-motong sesuai dengan keinginan kita dengan adanya sphincter ini, otot polos yang berada di ujung daripada saluran pencernaan. Baik, dengan demikian kita sudah menyelesaikan saluran pencernaan. Kita masuk ke kelenjar pencernaan. Ada berapa kelenjar pencernaan? Masih ingat? Kalau saluran pencernaan kan ada 7. Ya, mulai dari mulut sampai anus. Kelenjar pencernaan masih ingat? Ada berapa? 4. 4. Ada yang lain? 5. Ada 5. Ada yang lain? 5. Kayaknya dominan 5 ini. 5, Ustaz. Ya, kita ambil yang jumhur ya. Coba diperhatikan di sini. Ada berapa di situ? 2. Ya, 2. Ya, berarti tidak ada jawaban yang tepat.
Mungkin terlalu semangat menginginkan banyak kelenjar pencernaan di dalam tubuh ya. Jadi kelenjar pencernaan cuma ada dua, hati dan pankreas. Ya, kita lihat kedua kelenjar pencernaan tersebut. Kelenjar ini maksudnya sesuatu yang ada di dalam tubuh yang memproduksi atau mengekskresi enzim yang dibutuhkan untuk metabolisme tubuh. Ya, kalau sistem pencernaan berarti untuk proses pencernaan. Kita lihat yang pertama, hati. Coba satu orang baca ini hati. Awalul Ramadan, silakan. Hati adalah kelenjar pencernaan terbesar yang memiliki fungsi untuk mengatur keseimbangan kadar gula dalam darah, mensekresikan cairan empedu, merombak eritrosit yang sudah tua, mensistensi albumin, globulis, dan fibrinogen. Empedu atau colek merupakan suatu cairan setengah kental berwarna kuning, keemasan, atau kehijauan. pH-nya 7,6 sampai 8,6, berasa pahit sekali. Pada cairan empedu terdapat garam-garam empedu, pigmen empedu, air, kolesterol, dan lecitin. Garam-garam empedu dapat mengemulsikan lemak agar mudah diserap ke dalam darah. Di samping itu, empedu juga sebagai penghasil pigmen bilirubin dan biliverdin. Pada feses, pigmen ini sering terlihat berwarna coklat. Di sini disebutkan ada beberapa fungsi hati. Ada mensekresi empedu, merombak eritrosit yang sudah tua. Ini nanti kita pelajari juga di sistem peredaran darah. Ya, kemudian mensintesis albumin, globulis, dan fibrinogen. Ini fibrinogen yang berperan untuk pembekuan darah. Yang kaitannya dengan sistem pencernaan, fungsi hati ini adalah sebagai atau pengatur homeostatis di dalam tubuh atau keseimbangan di dalam tubuh, terkhusus untuk keseimbangan kadar gula di dalam tubuh. Biasa dengar penyakit apa ini? Penyakit gula atau bahasa medisnya diabetes, atau orang biasa juga bilang kencing manis. Ya, kenapa? Karena ini ada masalah di hatinya. Ya, sehingga kelebihan gula di dalam darah tidak mampu diubah menjadi gula otot. Apa yang terjadi? Maka kadar gula ini berlebih di dalam darah, ya, dan inilah yang bisa menimbulkan penyakit. Ya, penyakit diabetes itu. Bahkan sampai kencing seseorang yang mengalami penyakit ini juga manis. Ya, kenapa? Karena kelebihan darah itu masuk ke ginjal, kemudian dari ginjal diproses menjadi urin, sampai urinnya juga mengandung glukosa atau mengandung gula. Kemudian ada hal di sini yang perlu kita stressing juga. Ternyata empedu itu penghasil pigmen bilirubin dan biliverdin. Ternyata ini yang memberikan warna pada feses. Bagaimana biasa warna fesesnya? Ini. Hah? Coklat, gelap-gelap. Gelap-gelap, coklat, kuning. Ada yang merah? Kuning. Hah? Warna hijau. Ada juga hijau, ya. Ada hijau ya? Jadi makan tuh. Hijau ini biasa daun-daunan yang Warna pelangi. Ya, ada warna pelangi. Kalau ada sampai warna merah ini bahaya. Ya, kalau ada sampai merah berarti di saluran pencernaannya itu ada yang luka, ya, sehingga bisa mengeluarkan darah. Ternyata bukan hanya makanan yang butuh warna. Sesuatu yang kita keluarkan diberikan pewarna khusus. Warnanya sampai begitu, ini ada pengaruh dari empedu. Di mana posisi hati di sini? Di dalam tubuh. Coba perhatikan hati dengan organ-organ di sekitarnya. Organ apa saja yang berdekatan dengan hati? Empedu. Tabung. Apalagi? Limpa. Limpa. Apalagi? Pankreas. Ya. Ada juga duodenum di sini di bawah, ya. Duodenum. Di mana posisi hati? Sebagai kuncinya Kiri. bahwa hati itu berada di bagian dada. Sekarang pertanyaannya di bagian kiri atau kanan? Kanan. Ada yang lain? Di mana biasa orang tunjuk, biasa bilang sakit sekali hatiku. Ada juga sakitnya tuh di sini. Di mana biasa dia tunjuk? Hah? Dada bagian mana biasa dia tunjuk? Kiri.
Kiri ya, berarti keliru itu. Sakitnya di sini berarti jantungnya itu dia bilang sakit. Ya, sakitnya itu di sini. Jadi hati ini mengisi rongga dada bagian kanan. Kalau di kiri ada paru-paru dan jantung. Next, ini pankreas. Di mana tadi pankreasnya? Nah, ini. Pankreas itu sangat kecil. Nempel di lambung bagian bawah. Pankreas berada di dalam lipatan duodenum berbentuk huruf U. Ini duodenumnya, ini yang keluar dari lambung. Ini berbentuk seperti huruf U. Nah, disitulah dilakukan itu posisi pankreas. Jadi ini kurang lebih seperduanya lah duodenum. Kita lihat bagaimana kerjasama hati antara pankreas. Bagaimana kerjasama antara hati dengan pankreas. Untuk mengatur keseimbangan kadar gula di dalam darah, hati harus bekerja sama dengan pankreas sebagai penghasil enzim insulin dan glukagon. Ini ada dua enzim yang dihasilkan oleh pankreas, insulin dan glukagon. Tapi ini tidak bisa berfungsi ketika tidak ada hati. Apabila kadar gula di dalam darah tinggi, insulin yang dikeluarkan pankreas akan merangsang hati untuk mengabsorpsi atau menyerap glukosa dan mengubahnya menjadi glikogen. Glukosa ini gula darah, gula yang mengalir di dalam peredaran darah, sementara glikogen ini adalah gula otot. Jadi insulin yang dihasilkan dari pankreas ini memicu atau merangsang hati untuk menyerap glukosa yang ada di dalam darah untuk dijadikan sebagai gula otot. Dengan demikian, kadar glukosa di dalam darah dapat diturunkan hingga mendekati normal. Nah, ini kembali lagi sebagai keadaan homeostasis, sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang ahli tadi yang bernama siapa? Claude. Nah, Claude ya, ini. Claude Bernard. Claude Bernard yang orang Prancis. Ini jadi seimbang kembali. Gula darah berlebih ini tidak bagus, jadi harus diseimbangkan. Sebaliknya, glukagon adalah sejenis hormon yang dapat merangsang hati mengubah gula yang tersimpan dalam otot atau glikogen untuk dikembalikan menjadi glukosa. Jadi ingat ini fungsi insulin dengan glukagon. Ini sama-sama diproduksi oleh pankreas, tetapi fungsinya bolak-balik. Kalau insulin menyebabkan perubahan dari gula darah menjadi gula otot. Sebaliknya, gula otot diubah menjadi gula darah oleh enzim glukagon. Jadi ketika tubuh kita membutuhkan energi, sementara pasokan yang masuk kurang, maka diambillah mekanisme seperti ini. Gula yang sudah tersimpan di otot itu dijadikan sebagai gula darah. Ini sama-sama untuk homeostatis lagi di dalam tubuh. Terakhir kita di sini, insulin menurunkan glukosa. Bagaimana mekanismenya? Yang pertama, merangsang sel-sel tubuh agar lebih banyak menyerap glukosa dari darah. Jadi glukosa yang berlebih di darah harus diserap. Kemudian merangsang hati untuk menyerap gula darah atau glukosa. Merangsang sel-sel lemak untuk mengambil glukosa dan mengubahnya menjadi lemak. Jadi ini sel-sel lemak memanfaatkan glukosa untuk diubah menjadi lemak. Ini tentunya terkait dengan reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Kemudian insulin dapat merangsang sel-sel untuk mempercepat proses respirasi seluler yang mempergunakan glukosa. Semua respirasi seluler, ya respirasi yang berlangsung di dalam sel, khususnya di mitokondria, dipengaruhi oleh hormon insulin. Baik, saya kira ini pekan depan kita masuk ke gangguan pada sistem pencernaan. Ini yang terakhir di bab ini, insyaallah. Apa saja penyakit yang berhubungan atau terkait dengan sistem pencernaan.